Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roma Uli Pangaribuan dengan NIM 224110433 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kegawat daruratan infeksius, di mana penyakit infeksius ini sendiri adalah suatu keadaan sakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau virus yang dapat menular. Gawat berarti suatu keadaan karena cedera ataupun bukan cedera yang mengancam nyawa pasien. Sementara darurat itu adalah suatu keadaan karena cedera ataupun bukan cedera yang membutuhkan pertolongan segera. Jadi gawat darurat itu sendiri adalah suatu keadaan karena cedera ataupun bukan cedera yang mengancam nyawa pasien dan membutuhkan pertolongan segera. Dan di sini ada beberapa gejala penyakit infeksius. Yang pertama yaitu demam suhu di atas 30 derajat Celcius, lalu menggigil, peradangan, sakit kepala, dan juga kelelahan, serta mengalami nyeri otot atau sendi, kemudian batuk atau bersin, pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga badan terasa tidak nyaman atau malaise, kemudian penurunan nafsu makan, mual dan muntah, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara penularan penyakit infeksius? Jadi penularan penyakit infeksius ini ada melalui kontak fisik berupa bersentuhan, berjabat tangan, berhubungan seksual, cakaran hewan, proses persalinan dari ibu ke bayi, kemudian terkena droplet atau percikan air liur dari pengidap infeksi saat bersin atau batuk. Kemudian secara kontak tidak langsungnya yaitu seperti penularan infeksi ini terjadi dari kontak tidak langsung saat seseorang itu tidak sadar telah memegang benda yang sudah terkontaminasi oleh kuman patogen. Lalu cara penularan penyakit infeksius yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama yaitu kontaminasi minuman atau makanan, di mana makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri atau virus ini juga dapat menjadi media penularan infeksi. Contohnya E. coli adalah salah satu jenis bakteri yang sering ditularkan melalui makanan atau minuman dan biasanya dijumpai pada daging yang belum dimasak matang sepenuhnya. Kemudian juga bisa melewati gigitan serangga. Sejumlah serangga seperti lalat, nyamuk, dan juga kutu itu bisa menjadi salah satu perantara terjadinya penularan infeksi. Lalu bagaimana pencegahan yang dapat kita lakukan untuk penyakit infeksius ini? Yang pertama yaitu selalu cuci tangan, bersihkan peralatan yang telah digunakan, kemudian memakai perlengkapan proteksi diri seperti sarung tangan, masker, kacamata, apron, dan juga sepatu yang baik. Lalu pengobatan penyakit infeksius ini ada pengobatan antibiotik, di mana dokter akan meresepkan obat antibiotik apabila infeksi disebabkan oleh bakteri. Tujuannya adalah untuk menghambat dan juga membunuh bakteri penyebab infeksi. Kemudian ada antivirus, di mana pengobatan ini secara khusus bertujuan untuk mengobati infeksi virus dengan menargetkan virus yang menginfeksi tubuh. Lalu ada pengobatannya melalui anti jamur, di mana pengobatan untuk infeksi akibat jamur ini biasanya diberikan dalam bentuk oral, topikal, atau suntikan tergantung pada jenis infeksi jamur yang muncul, tingkat keparahan, dan juga bagian tubuh yang terinfeksi. Dan selanjutnya ada antiparasit, di mana pengobatan ini akan disesuaikan dengan tipe parasit yang menyerang tubuh, seperti antelmintik untuk cacingan, ectoparasitida untuk infeksi parasit yang ditularkan melalui kutu, dan antiprotozoa untuk malaria, giardiasis, dan juga toxoplasmosis. Sekian dari presentasi saya, mudah-mudahan hasil presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.